Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Nurhayati, CGP Angkatan 8 SMA 16 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sofian Hadi sebagai fasilitator dan Bapak Mumuk Mulyasari sebagai pengajar praktik. Ada motivasi, di mana perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ini yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Judul program yang akan dikembangkan di sini adalah Suara Kita Menentukan Masa Depan Bangsa. Tujuan khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Tahapan Bagja atau program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja yang pertama adalah tahapan buat pertanyaan utama, di mana merupakan tahapan membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan membuat pertanyaan yang memprovokasi, menginisiasi perubahan atau prakarsa, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan untuk menguatkan dukungan serta mengkonfirmasi urgensitas. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencapai apa yang diharapkan dari dimensi kebinekaan global dan bernalar kritis? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berkoordinasi bersama-sama dengan tim fasilitasi PLN tentang alokasi waktu, jadwal, langkah kegiatan, dan asesmen. Tahapan Bagja berikutnya adalah yang keempat, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, bekerja sama dengan guru BP untuk menyusun kuesioner dan disebarkan ke seluruh siswa. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, tim fasilitasi, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan selama 2 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP sendiri. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover, merupakan tahapan menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan alih kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi atau penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi-unsur. Langkah-langkah kegiatan apa saja yang akan mendorong siswa untuk memahami bagaimana siswa memahami berkebinekaan global, dan langkah-langkah kegiatan apa saja yang akan mendorong siswa untuk bernalar kritis. Koordinator yang berjumlah 4 orang menyusun modul kegiatan yang akan diterapkan di kelas. Koordinator menyusun asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan yang diharapkan. Poin yang keempat, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, curah pendapat bersama dengan lebih banyak murid untuk mempersiapkan berbagai langkah kegiatan yang akan diterapkan di kelas. Curah pendapat ini dibantu oleh wali kelas sebagai fasilitator. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahap ini adalah tim fasilitasi, wali kelas, dan murid. Waktu yang diperlukan selama 3 hari, penanggung jawab tahap ini adalah CGP sendiri. Nah, dari refleksi atau peristiwa, latar belakang program ini dilakukan adalah sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah menjelang pemilos. Yang kedua, adanya tim fasilitasi yang berkolaborasi, maka kegiatan P5 ini bisa berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dipilih adalah Suara Demokrasi. Yang keempat, tim fasilitasi bisa menjalankan tupoksinya masing-masing. Perasaan yang saya rasakan cukup tenang karena saya sangat mempercayai rekan kerja bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan proyek yang dilaksanakan di tahun kedua.
sehingga kami bisa mengevaluasi kekurangan yang sudah kami alami di tahun sebelumnya. Kami bersama-sama melakukan revisi di beberapa kegiatan, salah satunya pemanfaatan sarana dan prasarana. Sekarang lebih bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkannya. Selain itu, tugas portofolio siswa dibuat secara digital. Penerapan ke depan, kegiatan di tahun lalu belum dapat melaksanakan sosialisasi secara optimal, sehingga banyak persepsi yang berbeda antar guru mapel. Namun saat ini sosialisasi lebih dioptimalkan, setiap orang terlibat dan bisa memberikan kontribusi dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan seoptimal mungkin. Nah, inilah bukti bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan didukung dengan surat keputusan Kepala SMA Negeri 16 Garut mengenai pengangkatan tim fasilitasi P5. Ini yang terlibat mulai dari para wakasek dan staf, juga ada wali kelas, dan diangkat 4 koordinator untuk membuat modul kegiatan. Nah, inilah setelah dibuat SK, surat keputusan, maka kami melakukan rapat persiapan tim fasilitasi yang dihadiri oleh seluruh panitia. Selanjutnya, di dalam kegiatan rapat persiapan ini menyampaikan dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan berikut dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 2 dimensi yang harus dicapai. Yang pertama adalah berkebinekaan global dan yang kedua adalah bernalar kritis. Selanjutnya di dalam rapat persiapan ini juga kami menyampaikan tentang jadwal kegiatan pelaksanaan P5, yaitu mulai dari hari Kamis tanggal 9 November dan nanti akan berakhir di tanggal 21 November 2023. Ini selanjutnya rapat koordinasi modul kegiatan dari masing-masing koordinator kepada tim fasilitasi P5. Jadi para pembuat modul yang ditunjuk ada 4 koordinator, ini masing-masing mengkoordinasikan modul-modul kegiatannya terlebih dahulu kepada tim fasilitasi sebelum dilakukannya sosialisasi. Setelah rapat koordinasi ini disetujui, modul kegiatannya disetujui, maka langkah selanjutnya adalah rapat sosialisasi dan ini dilakukan kepada seluruh guru mapel yang memegang di kelas 10. Dan inilah bukti kami sudah melakukan rapat sosialisasi. Nah, di dalam rapat sosialisasi juga ini banyak sekali sebetulnya masukan-masukan. Nah, masukan-masukan ini menjadi dasar untuk revisi modul kegiatan yang nanti akan diterapkan di kelas. Nah, inilah kegiatan pelaksanaan P5 modul kegiatan wacana setara yang sudah dilaksanakan di kelas. Ya, wacana setara ini merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi kepada berkebinekaan global. Nah, itulah karena kegiatannya mungkin belum selesai, nanti berakhir di tanggal 21 November. Semoga kegiatan selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Asin Sepat dari Batu Jajar, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.